PT Pertamina diperiksa, kemudian diselidiki, kemudian disidiki, dan akhirnya kemudian Kejaksaan Agung menetapkan banyak tersangka, termasuk diantaranya adalah Direktur Utama PT Pertamina tersebut. Tetapi kemudian setelah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung, ternyata ada sebuah panggilan oleh DPR kepada Pertamina atau Pertaminanya yang merapat. Kita tahu bahwa mitra daripada PT Pertamina atau BUMN itu adalah Komisi 7 DPR RI. Nah, yang menjadi keganjalan bersama ketika kemudian PT Pertamina itu dipanggil oleh DPR, di dalam pembahasan itu konklusinya adalah ternyata DPR saya kira tidak menyecar begitu dalam dan kemudian bahkan mensupport dan memastikan bahwa di Pertamina ini tidak ada alat untuk merubah ya RON dari 90 ke 92. Di situ dinyatakan bahwa RON itu 90 dan 92 itu sudah dari sananya ya, sudah dari sumber daya alamnya. Nah, kemudian perubahan Pertalite menjadi Pertamax itu perbedaannya adalah di warna dan zat adiktif. Zat adiktif itu fungsinya dari value-nya saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, seakan kembali kemudian bahwa DPR ini menegaskan bahwa Pertamina adalah sudah benar, sudah on the track, sudah layaknya mereka melaksanakan tugas sesuai dengan SOP-nya. Dan bahkan kemudian DPR bukan hanya memanggil Pertamina, tetapi memanggil daripada pihak Shell ya. Shell itu punya swasta ya teman-teman. Dan bahkan mencoba membandingkan antara Pertamina dan Shell terkait hal tadi, oktan dan RON. Dari 90 atau 92 itu apakah itu bisa direkayasa dan sebagainya. Kemudian hasil daripada konklusi rapat dengar pendapat itu akhirnya menyatakan dan bahkan diperkuat oleh DPR bahwa Pertamina tidak bisa merubah oktan maupun RON di Pertamina tersebut ya, tetapi hanya menambahkan zat adiktif dan pewarna untuk menjadi Pertamax seperti itu. Ini kekhawatiran kita bersama ya teman-teman, bahwa kita tahu Kejaksaan Agung itu kan sudah menetapkan tersangka. Artinya adalah ketika telah menetapkan tersangka itu sudah memenuhi unsur pidananya sekaligus juga menemukan minimalnya 2 alat bukti. Nah, tetapi kemudian pihak Pertamina menyatakan dan bahkan menyangkal daripada Kejaksaan Agung. Kemudian di DPR konklusinya juga seakan mensupport Pertamina dan sebagainya, alias tidak mencoba berupaya mendesak dan membongkarnya, seakan seperti itu image-nya. Ini dari video di dalam ruang sidang DPR itu ya teman-teman. Artinya bahwa Kejaksaan Agung di sini adalah sendirian yang pada dasarnya adalah ingin membongkar mega korupsi, di mana korupsinya 193,7 triliun. Artinya mega korupsi ini harus dibongkar oleh pihak Kejaksaan Agung. Tetapi seakan image-nya adalah sekali lagi Pertamina menggait DPR supaya bergabung dan membantunya. Ini bahaya ya teman-teman. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell. Interupsi. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Ya, ibu jawab tegas aja. Iya. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Shell Betul, secara Bu Shirley bisa dijawab. Berarti kan nggak bisa kan? Ini kan seakan mensupport dan menegaskan bahwa tidak bisa dirubah di dalam negeri itu sendiri ya. Bisa tuh, Bu Ingrid. Kalau dari Shell tidak bisa Pak. Saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. RON Mbak Dep. bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah.
campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan. Oke ya, berarti clear ya. Berarti tidak ada itu isu RON oplosan karena jelas bahwa penambahan zat adiktif itu tidak merubah RON. Baik, ini disampaikan daripada dewannya sendiri ya, anggota dewannya sendiri, bahwa fix katanya, konklusinya adalah tidak ada kemudian perubahan dari RON 90 menuju 92 atau dari Pertalite maupun Pertamax, karena image yang ada bahwa jangan-jangan Pertamax yang ada atau tersebar di Indonesia itu adalah semuanya Pertalite, sebenarnya hanya dimanipulasi saja, kira-kira begitu. Nah, itu hasil daripada rapat dengar pendapat di DPR. Lah, bagaimana kemudian di dalam rapat atau hasil penemuan daripada Kejaksaan Agung itu sendiri? Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending. Nah, itu ya teman-teman, ternyata Pertamina membelinya secara tersuratnya itu RON 92, tetapi yang dibelinya itu adalah RON 90, tetapi di situ katanya ditemukan upaya blending atau proses rekayasa menuju RON 2 dan sebagainya ya. Atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Baik, kekhawatiran kami sebagai masyarakat biasa ada dua. Yang pertama adalah bahwa Pertamax dan Pertalite itu harganya berbeda ya teman-teman. Pertalite itu RON 90 dan harganya 10.000, dan Pertamax itu 12.000 lebih, hampir 13.000, yang notabene adalah RON 92. Nah, kalau tadi Kejaksaan itu mengatakan bahwa secara tersurat membelinya itu RON 92, tetapi yang dibelinya itu adalah di bawah 92 atau RON 90, yaitu Pertalite itu. Nah, artinya kemudian setelah itu direkayasa, dibuat blending dan sebagainya, sehingga menjadi RON 92 dan akhirnya disebarkan. Artinya teman-teman, bahwa yang dijual oleh pom bensin sekarang yang sering kali kita beli dalam tiap hari itu, atau Pertamax yang RON 92 itu sebenarnya adalah Pertalite RON 90, tetapi hanya direkayasa saja perbedaannya itu. Wow, luar biasa. Karena di situ memungkinkan juga Kejaksaan mengatakan bahwa kerugian negara itu 193,7 triliun. Wow, luar biasa. Itu adalah kekhawatiran kita bersama, bahwa yang dijual belikan di pom bensin itu sebenarnya tidak ada Pertamax, tetapi sebenarnya Pertalite semuanya. Hanya sedikit di blending atau direkayasa sebentar. Nah, itu pertama. Kedua, kekhawatiran kami sebagai masyarakat biasa bahwa ketika Kejaksaan Agung itu menemukan dua alat bukti dan kemudian akhirnya mentersangkakan dan menahannya itu, lalu pihak Pertamina tidak terima, di mana Pertamina adalah BUMN yang terbesar ya. Kemudian tidak terima, akhirnya sekarang isu yang berkembang adalah menggait DPR. Akhirnya secara terang-terangan DPR tidak terlalu mencecar dan kemudian bahkan mendukung, mensupport dan menegaskan bahwa tidak ada isu tentang perubahan atau blending rekayasa dari RON 90 menuju 92 itu, atau dari Pertalite menuju ke Pertamax itu tidak ada katanya. Ini kesimpulan di dalam DPR. Yang harus saya katakan adalah ketika kemudian Pertamina bekerja sama atau menggait pihak DPR yang notabene adalah politikus semuanya, politikus praktis semuanya, akhirnya kemudian di sini adalah perseteruannya, yaitu antara penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, dengan Pertamina dan DPR. Di mana DPR membantunya, DPR mensupportnya, mendukungnya, kira-kira begitu. Nah, akankah ini akan terjadi seperti dulu ketika menyelidiki kemudian mentersangkakan, akhirnya adalah
digemboskan penegak hukum itu, dikempeskan penegak hukum itu. Nah, apakah ini akan terjadi seperti itu? Kita tahu bahwa dulu juga sama KPK. Ketika misalkan mengusut tuntas, bahkan mentersangkakan, akhirnya perang. Ingatkah teman-teman ketika ada bahasa, ada cicak vs buaya. Dahulu ada KPK vs polisi, kira-kira begitu. Nah, apakah ini juga akan terjadi cicak vs buaya yang kedua? Karena notabene adalah ini Kejaksaan Agung sendirian, kemudian PT Pertamina, dalam hal ini BUMN dengan DPR berkoalisi dan sebagainya. Ini kekhawatiran kita bersama. Bahwa sekali lagi terakhir yang harus saya katakan bahwa kita sebagai masyarakat biasa itu sangat mensupport memang penegak hukum yang adil dan benar ketika misalkan kejaksaan ini menemukan unsur pidana dan bahkan bisa menunjukkan dua alat bukti, artinya sangat kuat. Justru keinginan kita adalah setiap proses atau upaya korupsi, ya enggak, itu harus dibongkar seadil-adilnya, harus dibongkar setuntas-tuntasnya, apalagi kemudian ini sangat banyak nominalnya, hampir 200 triliun, supaya hal-hal atau dana yang dikorupsi sebesar itu adalah dikembalikan ke negara. Ya, teman-teman. Juga ketika misalkan harapan ini terjadi dan ditangkap dan kemudian divonis, agar seyogyanya harapan kita juga terjawab bahwa jangan sampai ketika korupsi sebesar itu vonisnya mencret saja. Vonisnya hanya 1-2 tahun saja. Kita tahu kemarin Harvey Muiz itu hanya divonis 6 tahun penjara. Padahal hampir 300 triliun. Tapi kok 6 tahun penjara saja. Walaupun alhamdulillah Kejaksaan Agung kemudian banding. Ya enggak, akhirnya Jaksa Agung banding, kemudian diterimalah atau dinaikkanlah hukuman itu menjadi 20 tahun penjara, dan bahkan dana yang harus dikembalikan itu lebih tinggi dan sebagainya, mending. Walaupun harapan kita semuanya memang harusnya proses atau undang-undang perampasan aset ini harus segera disahkan ketika ada seseorang atau koruptor yang ingin berupaya dan bahkan secara de facto mereka korupsi untuk dimiskinkan dengan dasar undang-undang perampasan aset. Tetapi hingga hari ini belum juga disahkan oleh pihak DPR RI, ya teman-teman. Itulah, semoga menjadi gambaran umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.